Perang Tiga Kerajaan. Dahulu, hiduplah tiga raja yang memiliki kerajaan yang sangat makmur. Namun, tiga raja tersebut saling menganggap bahwa kerajaan mereka lebih makmur daripada kerajaan yang lainnya. Akhirnya, ketiga raja tersebut sering berperang, dan suatu hari mereka pun berdamai. Ketiga raja tersebut saling memiliki anak untuk mewarisi kerajaannya. Semakin kelamaan, ketiga raja tersebut menua dan akhirnya meninggal. Sebelum meninggal, ketiga raja tersebut langsung mewarisi tahta kepada anaknya. Ketiga anak tersebut bernama Nanos, Ruktos, dan Algos. Nama mereka sesuai dengan nama kerajaannya. Namun, Nanos hanya mempedulikan tentang harta dari kerajaannya dan mulai untuk menambah hartanya dengan menjajah desa-desa kecil. Dan Ruktos mempedulikan tentang kekuatan dan pertahanan kerajaannya. Tetapi Algos mempedulikan tentang kedamaian dan membantu desa-desa yang kekurangan. Suatu hari, Algos bertemu dengan Nanos yang sedang menjajah desa kecil. Algos berkata, "Wahai Nanos, mengapa kau menjajah desa kecil ini?" Lalu Nanos berkata, "Aku menjajah desa kecil ini karena mereka memiliki harta yang banyak untuk menambah kekayaanku." Algos tidak bisa melihat orang yang kesusahan. Algos selalu meminta agar Nanos berhenti menjajah desa kecil ini. Nanos pun berkata, "Aku tidak peduli tentang nyawa mereka, aku hanya peduli dengan harta-hartaku." Algos tidak bisa berbuat apa-apa, karena kalau dia menyerang akan terjadi peperangan. Akhirnya, Algos terpaksa pergi dari desa kecil itu. Keesokan harinya, Algos memerintah beberapa pasukannya untuk pergi ke beberapa desa kecil yang belum dijajah oleh Nanos. Algos juga meminta bantuan kepada Ruktos untuk meminjamkan beberapa pasukannya. Ruktos pun bersedia untuk meminjamkan beberapa pasukannya. Para warga desa kecil yang mendapat bantuan dan sangat berterima kasih kepada Algos dan Ruktos. Mendengar hal itu, Nanos pun marah. Nanos pun meminta bantuan seorang penyihir untuk menguatkan para tentaranya dan memberikan pasukan roh yang berjumlah ribuan. Namun, seseorang mengetahui rencana Nanos dan memberitahu rencana tersebut kepada Algos dan Ruktos. Algos dan Ruktos langsung menyiapkan pasukannya dan menanya kelemahan para tentara hantu tersebut kepada seorang penyihir. Setelah mengetahui kelemahan para hantu tersebut adalah air, Algos dan Ruktos menyiapkan air sebanyak-banyaknya. Akhirnya, Algos dan Ruktos pun bertemu dengan Nanos. Algos pun berkata, "Nanos, apakah kau memilih perang atau kedamaian?" Nanos menjawab, "Aku memilih peperangan." Akhirnya, peperangan pun terjadi. Pasukan roh Nanos maju terlebih dahulu. Pasukan Algos dan Ruktos langsung melempar bola air yang besar kepada pasukan roh tersebut. Para pasukan roh tersebut langsung meleleh. Nanos pun terkejut akan hal itu. Nanos pun memerintahkan pasukannya untuk maju. Peperangan pun terjadi. Banyak pasukan yang meninggal, sedangkan Nanos bersembunyi di gunung dengan penjaga-penjaganya. Algos dan Ruktos naik ke gunung tersebut dengan kudanya. Mereka berdua bertarung melawan penjaga-penjaga Nanos. Algos dan Ruktos tidak menemukan Nanos. Algos pun berkata, "Keluarlah Nanos jika kau berani." Nanos pun tidak menjawab. Akhirnya, mereka mencari Nanos di sekitar gunung dengan terpisah. Ruktos pun menemukan Nanos. Nanos berkata,
Ruktos, maukah kau bergabung denganku?" Ruktos pun langsung menyerang Nanos. Nanos bertarung dengan Ruktos di dalam gunung, sedangkan Alkos tidak mengetahui pertarungan tersebut. Namun, Nanos berhasil membunuh Ruktos dan lalu mencari Alkos. Alkos pun menemukan mayat Ruktos dan mencoba untuk membalas perbuatan Nanos kepada Ruktos. Alkos pun menemukan Nanos dan menyerangnya. Mereka bertarung di bagian pinggir gunung dan akhirnya Alkos berhasil menjatuhkan Nanos ke bawah gunung. Saat Alkos turun dari gunung, peperangan sudah berakhir dan pasukannya menang melawan pasukan Nanos. Setelah pasukan milik Ruktos mengetahui informasi bahwa rajanya sudah meninggal, kerajaan Ruktos langsung bergabung ke dalam kerajaan Alkos. Alkos juga mengambil harta milik Nanos untuk dibagikan kepada desa-desa kecil yang kekurangan. Namun tidak ada satupun yang tahu bahwa Nanos selamat saat dia jatuh dari gunung tersebut. Nanos pun kembali ke kerajaannya. Saat Nanos kembali ke kerajaannya, dia sangat terkejut bahwa kerajaannya sudah hancur dan seluruh hartanya sudah hilang. Nanos pun ingin melihat apakah hartanya yang paling berharga juga diambil. Ternyata harta tersebut adalah sebuah pedang yang sangat sakti dan kekuatannya tidak tertandingi. Nanos pun segera mempersiapkan baju besinya dan meminta seorang penyihir untuk membuatnya pasukan yang terbuat dari besi. Nanos pun menyerang kerajaan milik Alkos dan menghancurkan gerbang kerajaan milik Alkos. Betapa terkejutnya Alkos melihat Nanos masih hidup. Perang pun terjadi, namun kali ini kemenangan memihak kepada Nanos. Nanos langsung menghancurkan pedang Alkos dengan satu serangan. Nanos pun menusuk Alkos dengan pedangnya. Alkos pun gugur dalam peperangan untuk melindungi kerajaannya. Nanos pun menduduki kerajaan Alkos dan mendapat kembali seluruh hartanya dengan menjajah kembali desa yang sudah diberikan emas oleh Alkos. Lama-kelamaan Nanos pun memiliki anak. Anak tersebut bernama Naktus. Naktus pun tumbuh besar dan memiliki kemampuan yang sangat hebat. Suatu hari, Naktus mendengar cerita bahwa ayahnya adalah seorang penjahat yang hanya mempedulikan tentang hartanya. Naktus pun berencana untuk menjatuhkan ayahnya sendiri. Namun, ayahnya mengetahui rencana Naktus. Naktus pun diusir dari kerajaan ayahnya sendiri. Setelah diusir, Naktus mengumpulkan kekuatan untuk menyerang kerajaan ayahnya. Dia menjelajah ke desa-desa lain untuk mengumpulkan pengikutnya dan membalas semua perbuatan yang dilakukan oleh ayahnya. Naktus menemukan sebuah kerajaan yang sangat tua. Ternyata itu adalah kerajaan milik Ruktos. Kerajaan itu memiliki banyak perlengkapan dan alat-alat perang yang dapat membantunya dalam pertempuran. Dengan berbekal perlengkapan itu, Naktus dan para pengikutnya mempersiapkan diri untuk menyerang kerajaan ayahnya. Ketika mereka tiba di kerajaan Nanos, Nanos terkejut melihat pasukan yang sangat kuat yang dipimpin oleh Naktus. Naktus meminta ayahnya menyerahkan kerajaannya dengan damai. Namun Nanos menolak. Akhirnya, peperangan pun terjadi dan pasukan Naktus berhasil mengalahkan pasukan Nanos. Meskipun kalah, Nanos tidak menyerah begitu saja. Dia mengetahui bahwa anaknya, Naktus, adalah ancaman yang serius bagi kekuasaannya. Nanos meminta bantuan seorang penyihir untuk memberinya kekuatan yang lebih besar. Dengan kekuatan baru ini, Nanos memimpin serangan balik terhadap pasukan Naktus. Namun, pasukan Naktus yang terlatih dengan baik berhasil mengatasi serangan itu. Dalam pertempuran terakhir antara ayah dan anak, Naktus berhasil mengalahkan Nanos. Namun, sebelum Nanos tewas, dia memberikan pesan terakhir kepada Naktus
untuk tidak mengulangi kesalahan yang pernah dilakukannya. Dengan kemenangan atas ayahnya, Naktus menjadi penguasa yang bijaksana dan adil bagi kerajaannya. Dia mengambil pelajaran dari kesalahan ayahnya dan berjanji untuk memimpin dengan kebijaksanaan dan keadilan. Kerajaannya hidup dalam perdamaian dan kemakmuran, menjadi teladan bagi kerajaan-kerajaan lain di sekitarnya.